بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا أيها الخادرون اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukhtaramin, seluruh orang-orang tua saya, para guru-guru saya, para ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang insya Allah kita diistiqomahkan oleh Allah dalam hati kita, sehingga kita dapat salat subuh berjemaah sembari kita mengisi sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah di subuh ini masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan. Diberikan Allah hidayah, diberikan Allah iman di dalam hati kita, sehingga yang sebahagian saudara-saudara kita merasa berat untuk melangkahkan kaki subuh ke masjid, tapi karena Allah berikan hidayah, kekuatan iman di dalam hati kita, insya Allah kita bisa mudah saja sebenarnya untuk datang sholat subuh berjemaah ke masjid. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat dari Rasulullah, wabil khusus di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, subuh hari ini kita coba berbicara masalah akal. Ini saya baca dalam kitab Tanwirul Anwar. Kitab ini masyhur di Aceh karena yang menulisnya ulama Aceh. Kitab ini ditulis oleh ulama Aceh yang sangat masyhur bernama Syekh Muhammad Wali, yang sering disebut dengan Syekh Muhammad Wali. Beliau dimakamkan di Labuhan Haji di pesantren Darussalam tempat beliau dulu menyampaikan ilmu-ilmu agama. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa akal itu penting? Karena sahabat ada bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah akal itu?" Lalu Rasul menjawab, akal adalah cahaya hati yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Itulah akal. Sehingga apabila seseorang sudah sampai kepada titik akalnya, sudah bisa membedakan mana baik yang buruk, baru dia terbebani akan perintah. Kalau bahasa kita balik. Nah, balik itu dipandang ukuran akal. Kalau ada udah tua umur 45 tapi dia tidak sholat,
kita tidak usah kaji jauh-jauh, berarti waktu belum balik, belum berakal. Umur dah 50, sholat tidak mau, kan belum balik Wak. Bulan Ramadan setengah 12, ngerokok gudang garam merah pinggir jalan, buka baju anggar sok jago. Ini bukan hebat, pau. Berarti belum balik. Kalau dia sudah berakal, dia tidak akan begitu. Makanya akal ini adalah cahaya hati. Orang yang akalnya sempurna, hidupnya tidak akan bermasalah. Kenapa banyak hidup masalah kita zaman sekarang? Karena akal kita tidak sempurna berpikir. Rasulullah contoh yang dikirim Allah, uswatun hasanah. Sempurna akal Rasulullah itu, meliputi segalanya. Makanya tidak ada masalah. Rasulullah mau ke masjid, diludahin. Terasa Rasulullah jatuh dari surban sampai ke bahu, dilihat, ludah. Ya sudah, jalan aja ke masjid. Sampai masjid dibersihkan. Lalu sholat, selesai masalah. Kalau kita diludahin, kan nyari sumber nih. Sumber ludah. Dari mana sumber ludah nih? Tengok dari atas, ada uak tuh bulat di atas. Kita cari batu, kita lempar. Uak tuh merasa aku gak sengaja ngeludah. Terakhir dia balikkan batu kita. Masjid nggak jadi, sholat nggak jadi, tawuran awak yang ada. Kan masalah nih. Jadi masalah. Istri masak keasinan bulan Ramadan, makan sahur, sebenarnya tidak perlu marah. 15 tahun istri kita masaknya enak, satu malam masak keasinan, tidak perlu marah. Sayurnya keasinan, tidak perlu dipanggil, sini. Kau masak tidak pernah mikir. Aku kan ada darah tinggi. Kenapa kau masak asin kali? Siapa bisa makan sayur kayak gini? Makanya kalau naruh garam itu dipikir-pikir, ditimbang-timbang supaya pas rasanya. Kan kasihan kali istri udah bangun jam 3, awak tinggal makan, udah dimasakkan dia. Sebenarnya tidak payah. Ambil air panas, campur ke kuah, selesai jadi. Tidak masalah. Nah, tapi karena kita suka memasalahkan, tidak sempurna akal kita, rame jadinya urusan cuman gara-gara kuah keasinan. Mau pergi ke masjid, sendal tidak ada, anak dibariskan. Lain kali sendal bapak yang dipakai-pakai. Mau ke masjid aja bapak tidak ada sendal. Sendal masing-masing sudah ada. Pakai sendal masing-masing, jangan pakai sendal bapak. Bapak mau ke masjid nggak bisa. Kalau bapak nggak ke masjid jadinya nggak sembahyang. Kalau nggak sembahyang mati masuk neraka. Panjang kisah gara-gara sendal. Nggak ada sendal kita, ada sendal istri, pakai aja sendal istri. Walaupun bunga-bunga kan di bawah nggak nampak orang. Selesai masalah. Nah, ketika akal itu sempurna, hidup ini tidak bermasalah. Kenapa banyak masalah kita? Dunia banyak masalah, akhirat nanti pun jadi masalah. Karena tidak sempurnanya akal. Sampai-sampai Rasulullah itu ingin mencempurnakan semuanya. Orang yang meninggal saja pun ditanya, minta kemaafan. Sampai-sampai Rasulullah tidak mau nyolatkan jenazah yang masih berhutang supaya sempurna dunianya. Jangan sampai ke sana. Nah, iktibar ini seharusnya akal berpikir sebelum mati, siapkan semuanya. Kita tahu Allah punya neraka, tapi akal tidak sampai mikir ke sana, terakhir masuk neraka. Allah juga punya surga, seharusnya akal mikir ke sana, masuk dalam surga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya, makanya kitab Tanwirul Anwar ini di halaman yang ke-36 ini berbicara masalah tanda orang yang berakal. Tanda orang yang berakal, ketika akal itu sempurna, hidup tak akan banyak masalah. Tak akan banyak masalah. Ketika akal kita tidak sempurna, tidak banyak kita berpikir membayangkannya. Dalam Al-Quran sampai-sampai banyak diulas oleh Allah, afala ta'qilun. Kenapa tak kau pikir panjang-panjang? Banyak kau putar-putar berpikir. Afala yatadabbarun. Kenapa tak kau pikirkan jauh pandang ke belakang? Yatadabbar.
Kenapa tidak kau pandang jauh ke belakang? Ini risikonya begini kalau aku buat. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang tanda orang yang berakal? Yang pertama tanda orang yang berakal adalah meninggalkan kemuliaan dunia. Meninggalkan kemuliaan dunia. Ini maaf, kadang-kadang kita banyak kelompok hanya gara-gara dunia. Kelompok yang lebih sama kelompok yang kurang. Jadi kalau kelompok yang kaya gabung kelompok kaya, kelompok yang tidak kaya gabung kelompok yang tidak kaya, hanya gara-gara dunia. Dan kadang-kadang maaf di lingkungan saya sendiri, masalah dunia ini kadang-kadang jadi pegangan. Rajin kali wirid, rajin kali wirid. 2 tahun nggak datang wirid aja Wak. Hujan datang, kayak manapun situasi datang. Tapi orang susah. Begitu narik wirid, dapat. Begitu narik wirid, 6 orang yang datang. Ketua, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Tengok-tengokan yang 6 itu. Nah, ada satu lagi tidak pernah datang wirid. 2 tahun ngajian di komplek pun tak datang. Ngajian wirid tak datang 2 tahun. Tapi orang kaya, begitu narik wirid melimpah sampai ke teras manusia. Pas hujan pula lagi tu. Bercakap saya yang satu sama yang satu, "Mana Wak, hujan ini pergi kita?" Ya Allah, tahu tidak tahu. Makin besar cobaan ini, makin besar pahala. Hujan ni, inilah cobaan kita ini. Ketika apa? Yang undang jelas. Gitu juga kita, maaf, kadang-kadang di kalangan ustaz-ustaz, termasuk saya juga berlaku. Kalau kita malam nisfu Sa'ban kadang-kadang baca Yasin awak. Baca Yasin kita 3 kali khatam. 1 untuk diri, 1 untuk ayah, 1 untuk ibu. 3 kali ini bisa berapa gelas air kita minum. Yang lelah lah, yang beginilah. Tapi kalau diundang sama pejabat baca Yasin 41, satu ustaz baca 8 kali, selu aja tuh. Yasin al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin kencang kali, capek Wak? Enggak katanya. Kenapa? Jelas. 8 kali khatam, enggak getar. Tapi kalau orang tua kita meninggal, baca kita 2 juz di sampingnya, lelah kali, lelah. Baca 2 juz, pengen kita khatamkan 2 juz samping orang tua tu. Ya Allah, sebelum dihantarkan, sebelum dimandikan, ya Allah, baca. Lelah. Wah, begitu ada orang pejabat meninggal di telepon, bisa Ustaz khatamkan Quran malam ni juga. Bawa aja kawan, entah 5 orang, entah 8 orang, entah 10 orang. 10 orang lah bawa, biar 1 orang 3 juz. Enggak lelah tuh, 2,5 jam tak khatam. Kencang, ada berhenti, juz 1 nyambung, juz 2, bagi terus. Kau juz sampai juz 3, kau sampai juz 6, kau sampai juz 9, bagi terus. Aman. Kenapa? Dunia. Tidak boleh rupanya mencintai dunia, karena ada orang meninggal yang paling sakit itu adalah hubud dunia. Nah, ada beberapa ulama yang membolehkan mencintai dunia. Artinya begini, boleh kita cinta kepada dunia tapi 4. Yang pertama, yang kita cintai itu, kita cinta sama uang. Karena uang ini untuk kita bayarkan uang pendidikan anak kita, uang sekolah, simpan. Ini kita sayangin ini. Tapi uang ini untuk membayar pendidikan anak kita, untuk sekolah anak. Kalau tidak disayangin bisa tak terbayar nih. Boleh. Atau ada orang dermawan asal mau lebaran, mau puasa ngasih sarung, ngasih baju koko, ngantar-ngantar, bagus. Terus kita punya pohon mangga, buahnya agak bagus, besar, manis. Terus kita sayangin itu. Kenapa? Kita pengen
ngasih orang yang lebih tadi. Ingin ngasih orang yang lebih tadi. Karena dia biasa ngasih kita sarung, kita tidak bisa ngasih bentuknya kayak gitu, tapi ada pohon. Nah, kita sayangin nih untuk ngasih dia, boleh. Nah, sampai sebegitunya. Tidak semuanya terus mencintai terus, tidak boleh, tidak. Atau kita cintai beberapa punya kita untuk kita bayarkan kepada orang yang kerja dengan kita. Itu kan harus dicintai juga, harus disayangin, karena mau kita bayarkan, kalau nggak tergaji nanti karyawannya. Nah, jemaah yang muliakan Allah, orang yang berakal, dia meninggalkan kemuliaan dunia, maksudnya dia tidak mengukur semua itu dari dunia. Dan kadang kita gampang ngukur semuanya harus dari dunia. Kalau tak gini, tak awak kawani. Kalau tak gini, tak awak dekati. Bersaudara aja kadang-kadang maaf. Kalau yang agak lebih rajin awak situ, kadang-kadang kalau apa jarang awak situ. Ini mengukur. Orang yang berakal kayak biar sama. Cuma yang muliakan Allah. Lalu yang kedua, orang yang berakal adalah meninggalkan takabur. Meninggalkan takabur. Nah, takabur sombong ini enak dipakai, tapi risiko besar. Karena enak itulah makanya dipakai. Orang yang berakal meninggalkan takabur. Takabur sombong nih Pak, bukan masalah sehat. Kadang-kadang kalau udah ada penyakit sombong nih, sakit aja sombong, sakit sombong. Nah, nampaknya kita 1 minggu, mana Ustaz ya nampak sakit saya Pak. Ya sakit apa? Asam lambung. Opname, iya. Makanya tak nampak. Di mana? Di klinik. Impus. Berapa botol? 3 hari saya masuk, habis juga lah. 5 botol. Oh, belum bahaya berarti itu. Itu belum bahaya. Saya kemarin 2 bulan lalu gitu juga, asam lambung saya kumat. 3 hari saya di rumah sakit, 10 botol Ustaz, biar Ustaz tahu. 10 botol. Gak sabar saya, yang 8 pakai impus, yang 2 saya minum langsung itu biar cepat sembuh. Kan sombong, sakit aja sombong. Kalau udah ada penyakit sombong nih, sakit aja sombong. Pokoknya sakit dia tuh punya lebih parah daripada orang lain. Nah, sombong. Nampak kita mijit kepala pakai minyak angin. Kenapa Pak? Sakit kepala saya Pak. Kok bisa? Masuk angin. Saya gini, kalau masuk angin kepala saya kayak dicucuk pakai jarum. Sakitnya? Iya. Oh, belum seberapa itu. Saya kalau pas masuk angin sakitnya itu kayak ditombak pakai bambu kepala saya ini. Kan ngeri nih. Awak pakai jarum aja sakit, dia pakai bambu katanya dia. Dia sombong. Orang yang sombong nih. Apa aja yang disombongkannya? Sakit aja sombongannya, jatuh aja sombongannya, jatuh di sombongannya. Mana Pak? Rumah sakit. Kenapa? Inilah cek kemarin jatuh. Jatuh di mana? Naik kereta sama. Oh, belum parah itu Pak. Saya lari 80 lagi kereta jatuh. Ini jatuh aja sombong. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang berakal dia tinggalkan ini penyakit sombongnya hati ini. Nah, karena hati ini memang rentan, makanya ulama banyak membahas masalah hati. Kenapa hati itu rentan? Karena hati itu anggota badan yang lain daripada yang lain, rentan kali. Yang pertama, hati itu adalah anggota badan yang paling sering didatangi setan, itu hati. Kan setan ini bisikkan di hati. Rumah kan 2 rakaat juga, masjid 2 rakaat juga, samanya sholat subuh yang penting lunas. Kan setan nih. Cuman fadilah kita kemari kan dapat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid. Jadi setan itu tak mau nih. Tapi setan tak pernah melarang, tak pernah mengancam, cuman hanya bisik-bisikkan aja. Hanya hati anggota badan yang lain daripada yang lain, karena hati anggota badan yang paling sering datangi setan. Yang kedua, hati ini penyakitnya, anggota badan yang paling sibuk itu hati. Sibuk kali hati ini. Terbuka mata ibu, terbuka hati. Bercakap mulut, bercakap hati. Mulut diam, hati tetap cakap. Itulah hati. Hati ini kerjanya apa aja yang ditengoknya, apa aja yang didengarnya, apa aja yang dilihat, dirasakannya, mesti komentar. Itulah hati. Sibuk hati itu. Makanya kalau bapak suka makan bareng sama istri, bulan Ramadan kadang-kadang makan bareng. Kalau istri nengok wajah kita, jangan kita kan bercakap hati kita. Makan kita, bulan Ramadan sahur. Istri bangun jam 3 sudah masak. Kita bangun setengah 5. Sahur.
Lagi sahur, istri bilang, udah bang, makan sahur bang, cepat bang, nanti menurut keburu imsak, mau ke masjid lagi. Makanlah kita, udah dihidang. Pas kita makan, istri memandang wajah kita. Hati kita bercakap gak? Cakap. Dalam hati kita kan ngomong, ya Allah, istriku 30 tahun nikah tetap sayang sama aku, makan aja ditengokin sama dia. Ya Allah, ya Allah. Gak aku sangka istriku ini sayang kali rupanya sama aku. Bahasa hati kita, Pak. Hati istri kita kan gak tahu. Cakap juga dia dalam hati. Cuman agak lain modelnya. Apa dalam hati dia? Enaklah kau ya bangun tinggal ngunyah. Itu pun salah sikit kau salah-salahkan. Asin salah, pedas salah. Aku lama-lama muak juga nengok kau. Dalam hatinya. Makanya hati ini anggota badan yang paling sibuk. Sibuk kali. Penyakit-penyakit tadi itu ada hati. Paling sibuk. Nah, dalam sholat aja pun gitu. Makanya imam ini kurus-kurus, payah. Baca panjang ceritain orang, baca pendek ceritain orang. Makanya susah ngukur. Oh, terawih pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa dalam hati belakang? Mampuslah Yasin. Mulai kipas waktu. Jam berapa lah ini pulang. Makanya hati itu anggota badan paling sibuk. Bahkan orang yang di samping kita saja pun tak tahu isi hati kita. Sombong tuh dari situ. Makanya ada penyakit yang tak nampak. Namanya ujub. Ujub ini main tunggal aja dia. Main tunggal. Main perasaan aja. Kalau enggak. Aku gak ada. Main-main ujub ya. Dan ini termasuk yang takabur tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang takabur ini tidak kita sadari tapi nyusahkan. Saya punya jemaah perwiritan ibu-ibu. Udah 18 tahun waktu wirid. Biasa kalau udah 18 tahun biasanya udah pangkatnya agak tinggi. Masuk orang baru, pindah. Yang ketua agak ketus. Orang baru ya? Iya. Ini ngapain? Daftar wirid lah bu. Namanya saya baru pindah kemari. Wirid di sini nggak bisa cuma daftar-daftar aja, harus rajin datang. Oh iya, kena gas terus sama ketuanya. Jangan cuma daftar aja, harus rajin datang. Iyalah bu, insya Allah nanti saya juga ingin bermasyarakat di sini datang. Sini kalau 3 kali nggak datang, kami datangi ke rumah biar ibu tahu. Mak ngeri kali ibu ini pun tengok-tengok muka uat. Bu biar tahu ya, ini kawan istri camat, tapi rajin wirid ya. Saya sama lurah kayak abang adik itu. Tapi rajin saya wirid. Di sini banyak orang-orang hebat tapi rajin wirid. Ibu juga harus rajin wirid di sini. Iya, kita yang punya yang baru ini. Terakhir dia ngomong, bu minggu depan siapa yang narik? Kalau boleh di rumah saya, boleh. Saya pengen mengenalkan keluarga sama warga. Ah boleh aja. Tapi jangan begitu habis narik nggak datang-datang. Ya enggak lah bu, saya kan pengen bermasyarakat. Ya udahlah minggu depan diumumkan sama ketua. Minggu depan kita di rumah ibu nih. Datang, rupanya ibu yang baru masuk nih berkawan akrab sama ibu gubernur, sama ibu wali kota. Datang pula tuh Jumat depan ibu gubernur, ibu wali kota datang ke rumahnya. Pas wirid di rumahnya, yang berkawan sama istri camat tadi pura-pura sakit perut pak, pulang duluan. Aku duluannya kak, yang gak enak kali perutku. Dia lah sombong tadi, takabur tadi. Nggak usah pakai kayak gitu, nah perlu. Diajak kawan, kak pergi sana yuk arisan, kawanin. Aku sebenarnya sibuk, lah kak, tolonglah kak kawanin. Udah nggak apa-apa, tapi aku nggak enak badan. Ada aja. Kenapa rupanya kak? Aku kata dokter semalam, aku ke dokter, katanya nggak boleh makan yang ada minyak, nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh makan yang lemak-lemak, pokoknya nggak boleh aku makan. Nah, ngomong dia tadi, begitu sampai tempat acara, rupanya kari kambing sama roti jala. Bingung waktu. Nggak ku makan rasanya enak kali, mau ku makan udah bercakap tadi nggak boleh makan minyak. Yang ini bangkit pula, kakak nggak bisa makan lah ya. Tadi kakak bilang nggak bisa makan minyak, nggak bisa makan pedas, kan hajab. Sombong nih, takabur nih kan bikin susah. Bikin susah, makanya orang yang berakal, ia tinggalkan takabur, ia tinggalkan. Lalu yang ketiga, ciri orang yang berakal adalah banyak suka berbuat amal. Dia suka beramal, suka beribadah. Orang yang berakal itu beribadah.
Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah, berarti tidak ada akal. Ini ada satu kisah Nabi Daud jalan malam-malam Pak lewat kuburan, lewat perkuburan. Di Nabi Daud ini waktu jalan malam-malam lewat perkuburan itu, dia mendengar suara perempuan nangis. Namanya Nabi Daud, dengar perempuan nangis di kuburan berhenti. Kalau kita lewat kuburan malam-malam sendiri Ustaz, ada suara nangis, perempuan nangis, saya rasa selo pun ketinggalan. Kalau saya ya nggak ambil risiko, bagusan lari aja kan gitu. Ini Nabi Daud berhenti, dicarinya suara, betul ada perempuan nangis di kuburan. Datangi sana Nabi Daud, kenapa kau nangis? Aku sedih Nabi Daud. Apa yang kau sedihkan? Anakku meninggal dunia. Jadi kok sedih? Karena aku baru sebentar hidup dengan anakku. Baru sebentar. Berapa umur anakmu waktu meninggal dunia kemarin? 70 tahun wahai Nabi Daud. 70 tahun. Kata Nabi Daud, kau sudah lama tinggal dengan anakmu. Zaman Nabi Daud itu umurnya panjang-panjang Pak. Kalau 70 tahun, anak-anak masih wajar. Karena umur mereka 800 tahun. Makanya zaman Nabi Daud umur 70 masih dibawa ke posyandu. Sekarang umur 70 bawa ke posyandu, bubarlah bidan. Pakai apa nimbang waktu? Nah, ini masih anak-anak. Kata Nabi Daud, kau sudah cukup lama tinggal dengan anakmu, hidup bersama anakmu. Nanti ada Nabi akhiruz zaman. Bimaulidi bil Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanu bisam, wa ismuhu Ahmad. Umurnya itu 60 sampai 70 tahun. Umatnya juga gitu, 60 sampai 70 tahun umur mereka. Lalu ibu ini diam. Dipandangnya wajah Nabi Daud itu. Apa katanya? Sedih kali lah umat. Kasihan kali mereka. Umat Nabi Ahmad itu kasihan. Macam mana mereka mau beramal masuk surga? Mereka beramal cuma sebentar, ibadah mereka cuma sebentar. Kita 800 tahun, mereka cuma 60 tahun, 70 tahun. Berarti umur kita ini pernah dikasihani sama umat Nabi Daud. Tapi kita yang punya umur pendek, mentiku. Sombong, mentiku yang punya umur pendek. Sholat tidak mau diukurnya, nanti ajalah. Udah agak tua. Memang kita punya kontrak sama malaikat maut, tahu mati kapan. Sekarang lagi modelnya tak tahu-tahu kita model mati ini, acak-acak aja malaikat maut ini. Hari ini sehat mati. Nah, Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum meninggal dunia itu kan pas sarapan pagi. Jam 7 dia sarapan pagi, sesak meninggal. Makanya saya nggak mau saya sarapan pagi jam 7. Setengah 7 atau setengah 8 aja Pak, lewatkan jam 7 bahaya jamnya itu, karena Kiai Haji Jainuddin MZ meninggal dunia jam 7 dia sarapan pagi. Artinya saya cuma mau ngomong begini, nah sarapan inilah umur. Nah kita pertaruhkan, ketika akal itu bersempurna, kita tidak mikir itunya, kita hanya buat amal ibadah beramal, masalah mati nanti udah ada jadwal dari Allah. Kenapa orang payah kali taubat? Pertama karena dia merasa umur panjang, itu yang tertipu. Kisah Nabi Musa kan begitu dia. Nabi Musa sama Iblis. Iblis ini tertipu karena merasa umurnya panjang. Begitu Iblis turun dari surga bersama Nabi Musa, Iblis minta umurnya dipanjangkan, dikabulkan Allah. Apa kata Iblis? Panjangkan umurku sampai kiamat, dikabulkan Allah. Iblis tak akan mati sebelum hari kiamat. Itu Iblis. Tapi Iblis takut. Sampai-sampai Nabi Musa itu ditunggu. Wahai Musa, kamu beribadah kepada Tuhanmu betul. Nanti tolong tanyakan kepada Tuhan, kepada Allah, kami bisa tobat enggak? Kalau kami tobat caranya kayak mana? Dan diterima enggak tobat kami? Ditanya Musa kepada Allah, wahai Allah, tadi ada sekelompok namanya Iblis. Dia nanya, Iblis ini bisa tobat enggak? Kalau tobat kau terima enggak tobatnya? Kalau mau tobat kau terima syaratnya apa? Iblis sampai sedetil itu nanya. Apa kata Allah? Siapapun yang tobat aku terima tobatnya. Walaupun Iblis. Syarat Iblis karena dia dulu ingkar enggak mau sujud kepada Nabi Adam, maka syarat tobatnya Iblis adalah sujud di kuburan Nabi Adam, mohon ampun kepadaku kata Allah.
Syarat iblis. Berarti iblis ini mikir, ini bahaya aku kalau nggak tobat. Ya cuman sombongnya itu tadi balik. Nabi Musa ditanyanya, wahai Musa, bagaimana kata Allah? Kata Allah, kau diterima tobatnya. Syaratnya sujud di kuburan Nabi Adam. Musa, ya enggak aja. Hidupnya Nabi Adam aja juga nggak mau sujud sama dia, apalagi udah mati Nabi Adam. Ngapain aku sujud di kuburan Nabi Adam mohon ampun kepada Allah? Ini syaratnya nggak logika, kata iblis. Tapi ilmu ini disimpan sama iblis. Disimpannya sampai hari kiamat. Hari kiamat itu dimulai hari Jumat pagi. Jumat pagi nanti itu fenomena alam terjadi. Mama-mama semuanya heboh. Satu komplek keluar. Karena nonton TV, yang ditengoknya acara di TV itu cuman fenomena alam. Berita terkini, matahari terbit dari barat. Pagi itu Jumat. Nah, dari beberapa riwayat, kalau matahari terbit dari barat hari Jumat, maka 3 hari setelah itu hancur sehancur-hancurnya dunia. 3 hari. Iblis nengok matahari terbit dari barat, langsung iblis carinya kuburan Nabi Adam. Nah, karena yang tahu kuburan Nabi Adam itu iblis. Karena waktu Nabi Adam meninggal dunia, iblis takjiah, tahu misalnya, nampak dia. Tahu dia, takjiah dia. Nabi Adam meninggal dunia usianya 1000 tahun. Siti Hawa 1 tahun setelah Nabi Adam meninggal dunia baru Siti Hawa meninggal dunia. Cuman bukan umurnya lebih panjang Siti Hawa. Karena dari beberapa riwayat dikabarkan lebih kurang 133 tahun. Umur Nabi Adam di dalam surga baru Siti Hawa itu diciptakan. Nah, bagi kita yang pengen ziarah ke kuburan Nabi Adam, kita tanya aja iblis, karena iblis tahu. Travel enggak tahu nih di mana. Iblis tahu. Iblis begitu kiamat terbang ke kuburan Nabi Adam. Dia sujud di kuburan Nabi Adam. Datang malaikat Jibril, apa kata Jibril? Wahai iblis, apa yang kau lakukan? Kami bertobat. Kami mohon ampun kepada Allah. Apa? Akalnya main. Ini salah ini yang kami buat selama ini. Kami mohon ampun. Kami mau beribadah. Kata Jibril, seandainya semalam engkau lakukan, maka tobatmu diterima, amalmu diterima. Tapi hari ini matahari sudah terbit dari barat. Kan hadis Tirmizi begitu. Apabila matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada lagi tobat yang diterima Allah. Inilah bahayanya. Iblis tahu umurnya panjang sampai hari kiamat, tapi iblis tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Kita boleh saja badan sehat merasa umur masih panjang, tapi kematian nggak mandang itu. Makanya orang yang berakal, dia suka berbuat amal, ditambahnya amal. Dalam diamnya dia buat ibadah. Apa? Zikir. Ibadah-ibadah yang lain dia kerjakan, amalan-amalan yang lain dia kerjakan. Kenapa? As-Syekh Yahya bin Mu'az, seorang waliullah, berkata, setiap orang yang akan meninggal dunia akan melihat malaikat maut itu datang. Melihat malaikat maut itu datang. Nampak malaikat maut. Dan kita berkata sama malaikat maut itu, apa yang dikatakan orang yang mau meninggal dunia? Wahai malaikat, berikan aku sedikit waktu. Beri lagi aku sedikit waktu. Malaikat coba nanya, ngapain? Untuk apa? Aku ingin sedekah. Aku ingin beramal, ingin beribadah, ingin beramal, ingin sedekah. Berilah ke aku sedikit waktu. Setiap yang mau meninggal, melihat malaikat maut itu datang, minta tempo. Sama kayak kita didatangin sama debt collector, kan minta tempo. Udah 2 hari lagi ya, ini gitu juga. Tolong berikan aku waktu, berikan aku waktu. Kata malaikat maut, untuk apa? Aku ingin sedekah. Artinya apa? Orang mau mati pun dia ingin ibadah. Nah, ketika akal itu sempurna, waktu sehat nih kita buat. Orang yang berakal banyak suka berbuat amal. Itulah dia. Buat amal. Ya, kalau ada orang tidak mau buat amal berarti akal kurang itu aja. Kita kan ngeri nih Pak, perjalanan akhir. Sifat akhirat itu yang ngeri. Matinya udah ditentukan, cuman sifat akhirat itu. Begitu kita meninggal dunia, masuklah kita ke perjalanan akhirat. Semuanya sedih karena tak akan balik lagi.
Kalau Bapak pergi ke Jakarta 1 tahun, 2 tahun, orang yang kontrak kerja ke Malaysia, anaknya itu ditinggalkan tidak berapa sedih. Kenapa? Karena dia tahu balik lagi. Orang tua ditinggalkan kontrak, awak pergi kontrak dulu mak, ya ini dikontrak pula ini mak di sana 2 tahun baru pulang. Kayak kawan-kawan yang ke Yaman, ke Hadramaut, ke Mesir. Berapa tahun nanti? 4 tahun baru pulang. Kenapa tak pala sedih kali? Karena yakin pulang. Tapi begitu masuk akhirat, meninggal dunia, sedih semua orang sambil berduka. Perjalanannya dimandikan, dikafani, antar ke kubur, tidak boleh condong ke depan, tidak boleh mereng ke belakang, tegak jenazah kita itu. Ditaruh 2 bantal dari tanah, dibuka kain kafan kita pengikat talinya itu, disingkapkan bagian depan, diciumkan hidung kita ke tanah menghadap kiblat, turun papan rapat kena bahu, rapat kali papan. Tanah lagi ditimbunkan begitu padat. Belum mereka memasang nisan kita, air sudah nenggelamkan jenazah kita dari bawah. Itu yang akan kita hadapi. Ketika akal tidak sempurna, dipertaruhkan yang begitu ngerinya dengan hanya kesenangan sesaat di atas dunia ini. Makanya disindir oleh Allah, alhaakumut takasur. Dan dilalaikan kita dengan yang enak kali sebentar nih. Hatta zurtumul maqabir, begitu masuk kubur baru sibuk teriak, ya Allah balikkan aku ke atas dunia, aku pengen beribadah, aku pengen sedekah, aku pengen ini. Nah, orang yang berakal, ia hindarkan, ia suka berbuat amal. Biar pikirkan semua itu. Ini bahaya, perjalanan kubur nggak tahu kita berapa lama di barzakh. Habis itu di mahsyar sekian lama perjalanan. Bumi mahsyar nanti dari perak yang putih, bukan kayak bumi sekarang. Berjalan di mahsyar. Seorang sahabat yang menjadi khadamnya Rasulullah bernama Anas ibnu Malik. Anas saja pun takut dia dengan akhirat. Berkata Anas sama Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti di akhirat aku takut. Aku ingin jumpa denganmu. Kenapa Anas? Aku takut. Apa yang kau takutkan? Akhirat, aku nanti berjalan di mahsyar. Begitu lama aku ingin jumpa denganmu. Anas saja takut sama akhirat. Orang kita sekarang tidak takut Pak sama akhirat. Kenapa itu? Akal tidak sempurna. Orang yang berakal, sempurna dia pikirkan masalah dunia, sempurna dia pikirkan masalah akhirat. Aku kalau tidak buat ini masalah nanti di akhirat. Masalah di akhirat. Walaupun ada yang bercakap, ada yang nanya. Rupanya, sholat kan belum tentu membuat orang masuk surga. Orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ada yang nanya. Ya memang betul, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Tapi orang yang tidak sholat udah pasti masuk neraka. Kita bermohon, ibadah kita ini mengantarkan kepada sayangnya Allah. Inna rahmatallahu qaribum minal muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Sehingga orang yang diberikan rahmat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah apa rupanya? Ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah selalu ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang dapat rahmat Allah. Malam lelah ngantuk sempat sholat tahajud. Pagi sibuk padat sempat sholat duha. Ibadah-ibadah yang lain sempat dikerjakannya. Zuhur dipikirkannya jam 11, awak mikirkan zuhur 1:30. Orang yang mendapat rahmat, dia sebelum masuk ibadah sudah mikir ibadah. Diajak sama kawannya, besok ke tebing bang yuk kawanin. Jam berapa berangkat? Jam 11. Pertanyaan dia cuma satu, zuhurnya di mana kita bang? Kalau kita yang kita tanya, makan siang di mana kita bang? Nah, orang yang dapat rahmat tanya ya, jam berapa pergi? Jam 11. Zuhur di mana bang? Oh nanti zuhur pas itu kita keluar dari jalan tol, langsung kita di Masjid Raya Tebing itu pas nanti kita situ kita tunggu zuhur di situ. Dia pikirnya gitu, mikir asar jam 3, mikir maghrib jam 6, mikir isya jam 7:30. Awak mikir zuhur jam 2, banyakan mikir sampai 2:30, terakhir lewat zuhur nggak kepikir lagi. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya, inilah dari kitab Tanwirul Anwar, tanda orang yang berakal, walaupun ada beberapa poin lagi, tapi 3 ini saya bisa untuk menghantarkan kita, menjadi iktibar bagi kita.
Proses kita ini sebenarnya sempurna, tidak kita berpikir untuk menghasilkan kesempurnaan akhirat. Ketika orang tidak sempurna memakai akalnya, maka akan banyak masalahnya. Kalau kita sempurna dengan akal, hidup kita akan banyak masalah. Jalan kita sore di lintasan Jalan Karya Jaya, padat sepeda motor, dari belakang ngelekson. Ten, akal sempurna. Cuman mikir begini, mungkin dia buru-buru, mungkin dia sakit, atau mau ke rumah sakit, cukup kita minggir, dia lewat, selesai masalah. Tapi begitu akal tidak sempurna, tidak bisa membedakan baik dan buruk, dikelekson dari belakang, ten, kita minggir. Tapi begitu dia sudah di depan kita, kita balik ke belakang dia ngelekson, ten, terakhir kan balas-balasan. Dalam hati awak pun cakap, kau pikir kau aja punya kelekson, aku pun punya. Jadi masalah, bereng-berengan. Tengoknya, jangan gitulah Pak, kita disengaja kali. Terakhir sampai ke masjid ibadah, kita pun terbawa bertengkar tadi. Itulah akal. Ketika akal itu sempurna, hidup tidak masalah. Tidak banyak masalah. Mudah-mudahan ini jadi penghantar kita. Saya juga banyak membaca dari kitab ini tentang akal. Berapa banyaklah kebodohan yang kita lakukan. Waktu yang terbuang karena akal ini kurang sempurna. Seandainya lah kita mau saja, 1 minggu 1 ayat aja kita hafal. Kita hidup sudah 50 tahun, 45 tahun, berapa ayat dah kita hafal. Seandainya kita mau aja, 1 bulan 1 hadis aja kita hafal. Saat umur sampai sekarang kita berapa hadis sudah kita hafal. Seandainya kita mau akal ini 2 rakaat aja kita tiap malam. Berapa sudah tabungan amal kita? Nah, inilah akal. Ketika akal itu sempurna, akan indah dia memikirkan rencana-rencana ke depannya. Tapi begitu akal itu tidak sempurna, berapa banyak yang tersia-siakan, tidak termanfaatkan sama kita. Yang masalah sedihnya tidak termanfaatkan adalah umur yang habis begitu saja karena tidak sempurnanya akal kita di masa lalu berpikir tentang umur ini yang telah berjalan dengan cepatnya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Saya pun tidak tahu judulnya entah apa subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita. Allah berikan iktibar dalam hati kita, dapat memandang yang indah, mengambil kesimpulan yang bagus, sehingga hidup kita ini lebih terarah. Kita mampu beribadah sembari kita mengisi sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.